Masuk. Wah, ini ya. Oke. Boleh salah satu teman-teman bisa bacakan case-nya ini. Mbak Agnes, silakan dibaca kasusnya. Nanti kita bahas bersama-sama. Dokter Agnes Sentosa, bisa dibacakan kasus triggernya? Atau Dokter Putri deh dari Puskesmas Batua. Silakan Dokter Putri. Loh, kok ada nggak ini nih? Apa suara saya nggak nyampe ya? Kedengaran, Pak. Iya, makanya ini eh, teman-teman yang dipanggil kok pada nggak nyaut ini. Silakan Bapak Ibu, siapa yang bisa bantu untuk membacakan? Bacakan kasusnya silakan. Atau siapa aja deh, Dokter Leni juga boleh. Leni Kusumawati, Dokter AF Pandu juga boleh nih, silakan. Izin Pasien dokter. 65 tahun Ya, ini Dokter Leni ya. datang dengan keluhan berat badan menurun sebanyak 5 kilogram pada 1 bulan. Hmm. Pada 1 bulan terakhir, kemudian makan tidak teratur, tetapi nafsu makan normal. Tidak ada riwayat batuk lama. Ayah pasien menderita diabetes. Penderita telah berobat selama 3 bulan terakhir dengan pemberian pengobatan metformin 3 kali 15 mg dan glimepride 5 mg per hari. Pemeriksaan fisik, tensinya 130/70, RS-nya 80 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, suhunya 36,8. Pemeriksaan fisik lainnya dalam batas normal, tidak ada rongi dan wheezing. Penderita membawa hasil gula darah puasa 204 mg per desiliter dan 2 jam PP-nya 320. HbA1c-nya 13. Kemudian laboratorium lain normal. Pemeriksaan toras fotonya juga normal. Dugaan diagnosis yang paling tepat adalah diabetes mellitus. Diabetes mellitus ya, Ya, Dokter Leni. ya diabetes mellitus. Kenapa kau sampai ke kesimpulan diabetes mellitus? Kita lihat dari pemeriksaan gula darah puasanya 204, 2 jam PP 320 dan HbA1c-nya 13. Hmm. HbA1c 13%. Dengan riwayat pengobatan yang telah mendapatkan pengobatan metformin dan glimepride. Ya, setuju. Diabetes mellitus ya. Bisa lebih lebih detail apakah ini diabetes tipe 1, tipe 2, tipe lain? Uh, Dilihat dari umur laki-laki 45 tahun, diabetes tipe 2. Tipe 2. Oke. Terus pasien ini kan sudah makan obat 3 bulan ya. Kira-kira durasi diabetesnya sudah sudah berapa lama ini, Dokter Leni? Kalau dilihat dari pengobatannya sudah 3 bulan, sedangkan dilihat dari pemeriksaan laboratoriumnya, diabetes mellitusnya belum terkontrol. Ya. Jadi, jadi Uh, Diperlukan mungkin nasihat pola makannya, perlu diberikan juga nasihat pola makan, mungkin pemberian dosis lebih perlu dilanjutkan. pasiennya pakai glibenclamid bukan glimepirid. Oh ya, gelembung kelamin. Ya, kita belum beralih ke manajemen berikutnya. Ya. Analisa dari Dokter Leni, apakah dia baru kira-kira terdiagnosis atau mengalami diabetes baru 3 bulan? Ya.
diperlukan mungkin perlu dirujuk karena HbA1c-nya masih tinggi. Maksud saya gini, Dokter Leni, ini kan ceritanya, datanya, pasien ini sudah makan obat 3 bulan. Itu metformin dan glibenclamid. Apakah durasi diabetesnya ini kira-kira baru 3 bulan? Apakah sudah lebih lama? Dokter Leni, Ya, gimana kira-kira? Dokter Leni, ya. durasi diabetesnya bagaimana ini? Mungkin sudah lebih dari 3 bulan. Ya, jadi kalau seperti Lebih dari ini, 3 bulan. teman-teman, ini menggambarkan durasi diabetesnya sudah lebih lama. Ini 3 bulan ini maksudnya adalah dia baru makan obat dengan regimen yang terakhir ini baru 3 bulan, ya. Tapi kalau kita lihat dengan profil gula darahnya, ini profil gula darahnya yang sekarang setelah dia makan obat 3 bulan ini, ternyata gula darahnya belum terkontrol dengan baik, ya. Jadi mencirikan ya diabetesnya jauh lebih lama dari 3 bulan. Nah, tentu teman-teman melihat seperti ini artinya ya dia butuh intensifikasi, ya. Dan onsetnya juga relatif lebih mudah, ya. Kita nggak tahu datanya apakah sebenarnya dia ini sudah lama diabetesnya, tapi dibiarkan saja, mungkin baru 3 bulan terakhir yang ada keluhan-keluhan yang signifikan, terutama berat badannya turun dan sebagainya, sehingga dia mulai makan obat, ya, teratur baru 3 bulan terakhir ini, ya. Dokter dokter dari Mapala Medical Clinic, ya. Ini ada kemungkinan dia koinsiden dengan penyakit yang lain nggak nih pasiennya? Ada yang mau kasih pendapat nih? Atau dokter siapa nih? Dokter Nur Inayah? Jadi kalau kita lihat data yang ada, ini memang pasiennya ada severe diabetes. Dan biasanya severe diabetes itu dia disertai dengan gejala-gejala dekompensasi metabolik, ya. Keluhan-keluhan weight loss-nya signifikan, ya. Kemudian poliuri, polifagi, polidipsi, dan sebagainya. Tapi jangan lupa bahwa orang yang penyandang diabetes juga sangat mungkin untuk kena atau ada koinsiden dengan penyakit-penyakit yang lain, ya. Seperti ini, penyakit tiroid, tirotoksikosis itu juga sebaiknya dikonfirmasi dengan pemeriksaan TSH. Ya, kemudian juga ini anemia harus hati-hati, bisa koinsiden dengan diabetes. Kalau TBC, memang TBC dengan diabetes sangat dekat, tapi data pemeriksaan fototoraknya menyatakan normal katanya. Jadi kita sementara ini tidak berpikir untuk TB paru tentunya, karena dari ronsen toraknya normal, ya. Nah, sekarang silakan untuk pertanyaan kedua, Dr. Irmawati Umar. Iya dok, Pertanyaan nomor 2, gimana? pasien laki-laki 45 tahun datang dengan keluhan berat badan menurun sebanyak 5 kg pada 1 bulan terakhir. Lanjutkan ke pertanyaan kedua aja, jawab pertanyaan kedua. Keduanya, oh ya, tata laksana segera yang paling tepat adalah rujuk ke pasienkes atau ke rumah sakit. Ada pendapat yang lain?
Ada pendapat yang berbeda atau mau memberikan pendapat yang lain? Oke, betul ya. Jadi teman-teman, ini kalau seperti ini, pasiennya ada weight loss ya yang signifikan, kemudian pasiennya severe diabetes, padahal dia sudah dapat double terapi. Ini mencirikan bahwa pasiennya ini mengalami insulinopenia namanya ya, mengalami insulinopenia. Jadi kekurangan insulin dalam tubuhnya. Nah, kalau seperti ini ya, kalau kita lihat guideline-guideline di Perkeni atau guideline-guideline global ya, kita boleh menginisiasi insulin ya, boleh menginisiasi insulin. Paling tidak insulin basal ya, on the top dari pengobatan oralnya. Jadi pada pasien ini tentu kita perlu tekankan lagi untuk lifestyle-nya, takaran-takaran makannya, obat-obat yang existing bisa diteruskan, obat oral maksud saya. Kemudian nanti di FKTL atau di rumah sakit, tentu pasien ini sebaiknya diberikan insulin, paling tidak insulin basal atau insulin premix atau kalau ada insulin co-formulation gitu ya. Insulin co-formulation. Jadi kita tidak under treatment untuk mengelola pasiennya ya. Baik, selanjutnya Dr. Dwi Nina, silakan dijawab pertanyaan ketiga. Dwi Nina. Dr. Dwi Nina. Dwi Nina. Atau ini Dr. Sri Rahayu. Panitianya mana nih? Tolong di ini dong pesertanya di stimulasi nih Mbak Panitia, Mbak Panitia. Iya. Ayo Bapak Ibu bisa bantu dibacakan soal yang ketiga. Jawabannya, pilih silakan siapa yang mau jadi volunteer untuk jawab pertanyaan ketiga. Ayo silakan. Dokter Aulia, izin dok. Baik. Ya, Izin. silakan. Ya, Silakan Ibu. silakan. Nomor 3, jika perlu dirujuk, maka alasan medis OS yang paling tepat adalah B, HbA1c lebih 7%. Ya, jadi teman-teman menurut guideline Perkeni ya, kalau pasiennya sudah dengan double terapi obat oral, HbA1c-nya belum terkontrol, ya tentu kita sudah harus berpikir untuk menambahkan agen ketiga, obat ketiga. Nah, dalam konteks pasien ini, kalau pasiennya diabetesnya berat, ya, ini kan gula darah puasanya aja 204, padahal target gula darah puasa itu kan 80 sampai 130, jauh di atas target. Gula darah 2 jamnya juga 320, jauh di atas 180. HbA1c-nya juga 13. Jadi ini pasiennya tadi seperti saya ceritakan mencirikan defisiensi insulin yang berat ya. Jadi dia harus diberikan insulin basal paling tidak ya. Selanjutnya pertanyaan keempat, ini bisa Dr. Fitriani. Dr. Fitriani. Dr. Fitriani atau Dr. Isnasari Islamuddin. Ayo silakan. Volunteer saja siapa yang Siapa aja, siapa mau. aja. Ya, siapa aja. Atau ini, siapa nih, Dr. Rosita.
Izin dok, Ya, silakan. mungkin opsinya bisa digeser ini dok karena di layar sampai opsi B. Ya, itu opsi B itu. Oke. Alasan tersebut termasuk dalam kebutuhan. Opsinya cuma sampai C ya dok ya? Iya, C doang. Apa ini kira-kira yang lebih prioritas untuk fase pasien ini, yang prioritas apanya kita? C, terapi. Tindakan medisnya dok. Ya, terapi ya, terapi. Jadi saya kira kita butuh mencapai target-target terapi tadi, paling tidak pasien ini diinisiasi untuk insulin ya, kemudian diedukasi lagi takaran-takaran makannya dan seterusnya. Tapi jangan lupa juga nanti pada saat di rumah sakit juga sekaligus di screening komplikasi kronik diabetesnya, baik itu yang mikrovaskular dan makrovaskular. Jadi nanti perlu misalkan paling tidak pasiennya diperiksa matanya, funduskopinya, kemudian diperiksa EKG-nya, ya, kemudian diperiksa proteinurinya, ya, kemudian periksa monofilamennya, AB-nya, dan sebagainya. Saya kira itu bisa dikerjakan di level puskesmas, ya. Baik, kita lanjutkan dulu ke pertanyaan kedua. Silakan, ini siapa ini? Erliana. Erliana? Panitianya, Pak. Panitia. Oh, panitia dari Kemenkes. Iya. Ini Dr. Husnul, silakan. Dr. Husnul. Siapa aja yang ini, yang bersedia untuk volunteer. Kita nggak usah takut salah ya. Teman-teman nggak usah takut salah, karena ini rumah pendidikan. Kalau di rumah pendidikan itu biasa salah. Yang penting jangan salah kalau di tengah-tengah masyarakat ya. Kalau udah ngelayanin masyarakat jangan salah. Tapi kalau di rumah pendidikan jangan takut salah ya. Ya silakan, siapa itu? Erliana. Ya, silakan, Bu. Silakan, Mbak. 32 tahun, datang dengan keluhan benjolan di leher sebesar telur ayam, tidak terasa sakit disertai berdebar-debar. Berat badan menurun dan dirasakan gelisah dan sulit tidur. Pada pemeriksaan fisik didapatkan tekanan darah 150/95 mm eraksa, heart rate-nya 120 kali per menit, respiratory rate-nya 20 kali per menit, suhu 36,8 derajat Celcius. Pada leher ditemukan pembesaran kelenjar tiroid. Mata tampak menonjol. Pemeriksaan fisik lainnya dalam batas normal, tidak ada rongki dan wheezing. Ya. Pertama, dugaan diagnosis yang paling tepat adalah B. Graves' disease. Iya, pinter. Itu pinter-pinter itu, ya. Jadi ini pasiennya wanita muda. Ya. Kemudian ada benjolan. Biasanya sih benjolannya diffuse ya kalau Graves. Kemudian ada berdebar, berat badan turun, gelisah, susah tidur, itu yang mencirikan keluhan hiperadrenergik namanya ya. Kemudian pasiennya ada takikardi ya. Kemudian ada hipertensi. Biasanya kalau pada hipertiroid itu sering mengalami yang namanya systolic hypertension ya, systolic hypertension, karena heart rate-nya meningkat. Kalau heart rate-nya meningkat, kemudian stroke volume-nya juga meningkat, cardiac output-nya meningkat, sehingga tekanan darahnya juga ikut meningkat ya. Jadi pasien ini karena ada yang stigmata Graves. Apa stigmata Graves pada pasien ini, Mbak Erliana? Stigmata Graves yang ada satu pada pasien ini. Mbak Erliana, stigmata Graves.
Stigmata grave-nya apa nih? Clue-nya apa? Clue-nya tadi sehingga sampai ke kesimpulan grave ini. Coba teman-teman silakan. Exophthalmos, Dok. Ya, exophthalmos ya. Ada exophthalmos yang biasanya unilateral, tapi juga bisa bilateral ya. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua, silakan. Siapa yang mau volunteer mau mencoba menjawab? Ini Mbak Nani. Enggak saya. Oh iya, bukan bisa dari saya, aneh lupa. Halo, Silakan Mbak Nani. nggak monitor. Siapa yang ini bersedia coba jawab? Tata laksana segera yang paling tepat adalah A. Propanolol 3 kali 10 mili. Apa yang mau diberikan? Propanolol, Dok, karena ada takikardi, terus hipertensi juga. Oke, itu untuk gejala-gejala hiperadrenergiknya. Terus kemudian itu saja rencana tata laksana awalnya. PTU 3 kali 100 mg, Dok. Ya, jadi teman-teman, kalau pasiennya patognomonik ya, ada gejala-gejala hipertiroid, ada tiromegali, ada struma difusa, kemudian juga ada takikardi dan sebagainya. Teman-teman silakan kalau tidak punya lab untuk memastikan, teman-teman bisa pakai scoring system ya, scoring system untuk hipertiroid. Cari nanti scoring sistemnya. Kalau saran saya, kalau teman-teman terlalu jauh dari lab di kabupaten, kalau klinisnya khas boleh langsung diberikan obat antitiroid, dalam hal ini tentu PTU ya. Tapi kalau tidak terlalu jauh dengan lab di kabupaten, teman-teman boleh memastikannya dengan pemeriksaan lab hormon tiroid terlebih dahulu gitu ya. Kalau propanolol sih kalau gejala dan tanda hiperadrenergiknya itu boleh segera diberikan. Tetapi kalau teman-teman jauh ya, boleh ditambahkan dengan obat-obat anti tiroid. Saya kira PTU ada di puskesmas ya, PTU ya. Zaman saya di puskesmas dulu PTU masih ada gitu ya. Oke, silakan pertanyaan berikutnya. Siapa yang mau coba menjawab? Pertanyaan berikutnya. Sri Rahayu. Alasan medis OS perlu dirujuk dengan gejala eksoptalmos. Ya, jadi eksoptalmos itu memang salah satu stigmata grave ya, tapi tentu kita harus cari tahu sebab yang lain. Jadi nanti tentu dirujuk dalam rangka memastikan ya dengan perusahaan labnya bahwa ini memang betul-betul adalah penyakit grave disease disertai dengan grave ophthalmopathy ya. Kalau PTU-nya teman-teman boleh inisiasi, kemudian ini diberitahu bahwa pasiennya makan obat paling tidak 2 tahun, obat antitiroidnya dalam dosis yang banyak itu di awal saja, nanti makin lama makin berkurang dosisnya sampai akhirnya pasiennya bisa dicoba untuk diremisikan. Setelah
makan obat paling tidak 2 tahun ya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Silakan. Siapa yang bersedia? Nih, Yeti. Siapa nih? Dokter Yeti atau Dokter Hairil Fitra, silakan. Ini pasiennya berapa tahun ini? 6 tahun ini. Tidak ada panas. Ayo Bapak Ibu, dibantu dibacakan. Siapa yang mau bacakan ini? 6 tahun. Silakan, volunteernya. Berat badan tidak kurus. Izin membacakan. Ya, silakan. Pasien laki-laki umur 6 tahun datang dengan keluhan berat badan terlihat kurus, rewel, dan sering pingsan. Makan tidak teratur, tidak ada panas badan, kakak pasien menderita diabetes. Pemeriksaan fisik, kesadaran komposmentis, tensi 110/70, heart rate 80 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, dan suhu 36,8. Indeks massa tubuh kurang. Pemeriksaan fisik lainnya dalam batas normal, tidak ada ronggi dan wheezing. Penderita membawa hasil gula darah puasa 130, 2 jam PP 202, dan HbA1c 11%. Laboratorium lain normal, pemeriksaan toraks normal. Diagnosis yang paling tepat adalah diabetes DM tipe 1. Ya, mantap. Ya, ini pasiennya tentu kita harus curigai diabetes tipe 1. Kemudian ini pertanyaan kedua, silakan siapa? Siapa yang mau jawab? Panitianya kalau ada yang bocor tolong di-mute ya panitianya nih. Siapa yang mau jawab ini? Dirujuk. Ya, pasien ini harus dirujuk ya, karena kita harus pastikan bahwa diabetes tipe 1 ya, dengan pemeriksaan C-peptide dan antibodi. Kemudian nanti kalau pasiennya memang sudah confirm ya, tentu juga diwaspadai kemungkinan dia mengalami ketoasidosis ya. Karena kalau dia HbA1c-nya 11 itu kan severe diabetes, dan anak ini umur anak 6 tahun ini harus mendapatkan insulin tentunya ya. Jadi nyambung ke pertanyaan ketiga. Jadi alasan dirujuknya adalah Diabetes tipe 1. ya, perlu Diabetes pengobatan mellitus insulin. tipe 1. Ya, diabetes tipe 1 perlu pengobatan insulin yang which is sampai saat ini belum ada di puskesmas. Perlu pemeriksaan C-peptide atau kadar insulin ya. Alasannya termasuk upaya diagnosis dan terapeutik ya. Jadi mencakup jawaban ininya A dan C. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 4. Silakan siapa yang volunteer yang mau mencoba. Izin saya bacakan, Dok. Ya, silakan sekaligus jawab untuk pertanyaan pertama. Ya, pasien laki-laki umur 52 tahun datang dengan keluhan lemah badan, penderita sering mengkonsumsi jamu atau obat setelan kortikosteroid untuk nyeri sendinya. Penderita makan obat tersebut sejak 1 tahun terakhir dan menghentikan pengobatan karena perut merasa sakit. Dari hasil pemeriksaan fisik, kesadaran tampak komposmentis, tampak lemah, dengan tekanan darah 90/60 mm Hg, heart rate 82 kali per menit, respiratory rate 20 kali per menit, suhu 36,8, ditemukan Moonves dan Buffalo Hum serta striae. Buffalo Hum. Buffalo Hum serta striae dan pemeriksaan fisik lainnya dalam batas normal, tidak ada rongki dan wheezing.
Penderita membawa hasil gula darah sewaktu 60 mg per dl. Laboratorium belum ada hasil dan pemeriksaan torak foto normal. Ya, oke. Jadi pasien ini apa nih? Apa nih diagnosis yang paling pas? Ada yang mau berikan masukan, usulan? Coba aja, nggak apa-apa. Salah nggak apa-apa kok. Nanti kita rapikan sama-sama. Sri Rahayu. Krisis adrenal, dokter. Dugaan diagnosis. Ya? Dugaan diagnosisnya Krisis adrenal. Ya, betul. Jadi ini pasiennya adalah sedang mengalami krisis adrenal. Ya, jadi ini adalah glucocorticoid withdrawal syndrome namanya ya. Jadi pasien kalau dia dapat steroid eksogen lama, ya, makan preparat kortikosteroid, maka adrenalnya akan tidur, akan dorman, akan tertekan. Nah, pada saat dia berhenti makan steroid, ya, steroid eksogen, adrenalnya nggak langsung bisa mandiri, nggak bisa langsung memproduksi kortikosteroid secara adekuat, ya, sehingga dia mengalami kekurangan steroid, walaupun tampilan badannya seperti Cushing, kita bilangnya Cushing appearance, ya. Itu akibat dia exposure dengan steroid eksogen jangka panjang. Tapi pada saat di stop itu, dia mengalami kekurangan kortisol, mengalami kekurangan glukokortikoid. Jadi dia mengalami yang disebut sebagai krisis adrenal. Krisis adrenal biasanya ada hipoglikemi, ada hipotensi, ya. Nah, selanjutnya tata laksana yang paling mendesak ini pasiennya apa yang perlu dilakukan? Ya, infus dextrose, dinaikkan gula darahnya, kemudian sekaligus tensinya dinaikkan, ya. Tensinya dinaikkan tentunya, ya. Ini pemberian dextrose untuk menaikkan gula, sekaligus mengisi volume intravaskularnya. Nah, rujuknya untuk apa nih? Dirujuknya? Hipoglikemik ya? Oh enggak, hipoglikemik di puskesmas harus selesai, harus ditanganin. Kan di puskesmas ada glukometer, ya. Tensinya juga harus dinaikkan dari di puskesmas dengan pemberian cairan. Apa yang perlu nih? Gelisah. Ini kalau dilihat pasiennya nggak gelisah nih, pasiennya tampak kompos mentis nih. Konsumsi kortikosteroid ya, dok? Ya, jadi intinya ini pasiennya juga harus diberikan kortikosteroid juga pada saat itu. Di puskesmas ada nggak? Steroid ada nggak di puskesmas? Ada. Tidak ada mungkin. Apa sediaannya? Yang Dexa, masih orang. Dexa ampul. Dexa ada. Yang sediaan injeksi apa di puskesmas? Hah? Sediaan steroid yang ada di puskesmas apa? Sediaannya apa yang ada? Ini yang dinas di puskesmas kasih pendapat dong. Yang ada steroid di puskesmas sediaannya apa yang ada? Dexa, dok. Dexa ada, dok. Pokoknya apa steroid injeksi yang ada diberikan aja gitu ya. Kalau di rumah sakit kita berikan hidrokortison yang bisa IV yang 100 mg biasanya ya. Kita berikan untuk hari pertama 3 sampai 4 kali 100 mg. Besoknya bisa ditapering, kemudian dipindah ke hidrokortison tablet ya, sampai pasiennya ditapering pelan-pelan sambil kita rangsang untuk adrenalnya berproduksi kembali ya. Oke ya. Sekarang kita lanjut ke soal terakhir, soal kelima. Silakan.
Ini Dokter Sahruni. Dokter Sahruni, silakan. Alatan data termasuk dalam kategori keluhan. Dokter Sahruni. Tindakan Atau siapa medis. deh? Nur Rahmi juga boleh nih. Klinik 123 nih, Nur Rahmi. Alasan tindakan medis. B. Silakan. Soal terakhir. Atau Fitri, Paloge. Tindakan medis. Alasan tindakan medis. Silakan. Siapa yang mau bacakan soalnya dulu? Izin dok. Ya, siapa? Ya dok, Dokter Putri, pasien laki-laki 18 tahun datang dengan keluhan berat badan berlebih dan tanpa kegemukan. Makan tidak teratur, sering merasa berat nafas atau sesak nafas. Ayah pasien menderita diabetes. Pada pemeriksaan fisik didapatkan tekanan darah 130/70, heart rate 80, respiratory rate 20 kali per menit dengan suhu 36,8 Celcius. Indeks massa tubuh 35. Tidak ada edem pada kaki, pemeriksaan fisik lainnya dalam batas normal dan tidak ada ronki dan wheezing. Dugaan jadi diagnosis apa yang cocok paling nih? tepat sih obesitas dok. Ya, obesitas ya, karena obesitas ini buat napasnya jadi nggak enak ya. Kalau dia pusing nggak begini, nggak cukup untuk sebuah pusing yang over. Kemudian nephrotic syndrome biasanya juga ada edema. Ini kan tidak ada edema ya. Dekom juga biasanya ada ronki ya. Nah, sekarang selanjutnya, Mbak. Obesitas. Tata laksana segera yang paling tepat adalah mengatur pola makan. Ya, mengatur pola makan, kemudian melakukan aktivitas fisik yang sesuai ya. Kemudian kalau 35 sudah boleh diberikan obat-obat anti obesitas? Untuk IMT 35 dok. Iya, itu 35. Terus ada sudah mulai ada kualitas physical activity yang terganggu kan? Oh iya dok, sudah bisa diberikan obat Ya, anti. apa yang tahu obat-obat anti obesitas yang sudah tersedia di Indonesia yang sudah di-approve? Ada yang tahu? Yang tersedia di Indonesia obat anti obesitas, farmakoterapi. Simvastatin saja. Obat obesitas, simvastatin. Biasanya obat anti diabetes. Orlistat, kemudian semaglutide ya. Semaglutide. Terserah mau pakai yang Ozempic atau yang Wegovy. Satu lagi apa? Liraglutide ya, Saxenda. Yang 3 mg itu juga bisa dipakai untuk anti obesitas ya. Yang juga sudah di-approve tapi belum tersedia di pasaran adalah tirzepatide, Mounjaro ya. Mounjaro namanya. Itu sudah nanti teman-teman boleh pakai untuk anti obesitas tanpa diabetes. Kemudian pertanyaan ketiga, Reni Nur Anggraini. Ada yang mau jawab pertanyaan nomor 3? Ada yang mau jawab? Morbid obes. Morbid, satu lagi yang mungkin juga pasien ini yang harus kita klarifikasi, tensinya kan bagus nih. Apa? Ada diabetes mellitus. Ya, kemungkinan kita harus periksa lab untuk memastikan dia apakah ada diabetes atau tidak ya. Baik, jadi alasan untuk diagnosis, kemudian juga untuk terapi ya. Karena untuk obesitas itu fondasinya kita adalah perencanaan makan, aktivitas fisik, dan satu lagi adalah edukasi yang namanya cognitive behavior therapy. Nah, kita sekarang sudah ada PNPK obesitas ya, teman-teman bisa baca, bisa download gratis.
PNPK obesitas, dan itu banyak yang bisa kerjakan dari layanan primer, di layanan primer. Nah, sekarang juga anti obesitas sudah banyak tersedia. Kemudian setelah dengan farmakoterapi, kalau memang masih diperlukan, kita bisa gunakan balon endoskopi atau kita bisa lakukan operasi bariatrik ya. Jadi saya kira banyak yang sekarang sudah kita kerjakan, dan obesitas itu mulai tata laksananya mulai dari rumah, mulai dari layanan primer. Jadi teman-teman ini sebagai ujung tombak tata laksananya ya. Baik, saya kira cukup 5 pertanyaan. Ada yang mau ditanyakan, mau didiskusikan ke saya, silakan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya kira cukup sampai sekian. Terima kasih. Nanti kapan-kapan kita jumpa lagi, baik itu di simposium yang offline, atau online, atau program pemerintah, atau program Kemenkes seperti ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Saya kembalikan ke Mbak Erliana ya. Silakan Mbak Erliana.